Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Nuraiti Solima dengan NIM 666 Pada kali ini saya akan menjawab soal UAS terkait aspek mana yang harus ditingkatkan dari visi, misi, tujuan, sasaran, analisis IFAS, EVAS, matriks SWOT, atau implementasi atau evaluasi dari balance scorecard. Dari aspek tersebut, mana yang harus ditingkatkan agar Untirta dapat menjadi 20 besar di tingkat internasional. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari aspek-aspek tersebut. Yang pertama, visi dari Untirta. Yang terdapat dalam Renstra 2020 sampai 2024 adalah terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Adapun misi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu 1. Meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta kelulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green University. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan luar negeri. Yang ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Yang kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart and green. Kemudian sasaran dari Untirta yaitu yang pertama, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi. Yang ketiga, terwujudnya program pasca sarjana prodi doktoral dan penambahan prodi magister. Yang keempat, meningkatnya peran kegiatan mahasiswa dalam kampus Merdeka atau Merdeka Belajar dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Yang kelima, meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Yang keenam, meningkatnya peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi internasional atau nasional. Yang ketujuh, meningkatnya kompetensi dosen yang bergelar S3 dan bersertifikat kompetensi. Yang kedelapan, meningkatnya fungsional dosen dengan lektor kepala dan guru besar. Yang kesembilan, meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan dosen dan tendik Untirta. Yang ke-10, meningkatnya jumlah publikasi dosen di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Selanjutnya, ada analisis IFAS. IFAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting sumber daya internal bagi perusahaan atau organisasi dan seberapa baik kemampuan sumber daya internal yang dimiliki tersebut. Adapun dari tabel analisis IFAS di Untirta yaitu dari kekuatannya, yang pertama, lokasi yang strategis dengan bobot 0,20, rating 4, nilai 0,80. Yang kedua, memiliki akreditasi institusi A dengan bobot 0,14, rating 3, nilai 0,42. Yang ketiga, program studi dengan akreditasi A sebesar 20% dan akreditasi B sebesar 54%, serta memiliki 61 program dengan bobot 0,16, rating 3, nilai 0,48. Selanjutnya, memiliki kampus baru yang representatif dengan bobot 0,12, rating 3, nilai 0,36. Adapun dari aspek kelemahan, yang pertama, kampus tersebar di beberapa lokasi yang berada di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon terbatas. Dengan bobot 10, rating 3, nilai 0,30. Yang kedua, sebagai
PTN PKBLU masih mengandalkan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa sebagai sumber pemasukan PNBP. Dengan bobot 0,15, rating 2, nilai 0,30. Yang ketiga, pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik. Dengan bobot 0,13, rating 2, nilai 0,26. Total dari kekuatan bobotnya yaitu 0,62, total dari nilai kekuatan 2,6. Sedangkan total bobot dari kelemahan yaitu 0,38 dan total nilainya 0,86, sehingga total keseluruhan bobot yaitu 1 dan total keseluruhan nilai yaitu 2,92. Kemudian analisis interpretasi IFAS dengan nilai 2,92 artinya sangat baik, yaitu strategi yang diterapkan Untita saat ini memiliki kemampuan baik dalam mengelola sumber daya internalnya. Selanjutnya ada analisis EFAS. EFAS merupakan alat analisis untuk mengukur seberapa penting faktor lingkungan eksternal dan seberapa baik manajemen atau organisasi menanggapi faktor tersebut. Dan di sini selanjutnya ada tabel EFAS. Yang pertama dari peluang. 1. Adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dengan bobot 0,20, rating 4, nilai 0,80. Kemudian otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dengan bobot 0,15, rating 3, nilai 0,45. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dalam menerima calon mahasiswa asing dan membuka kelas-kelas internasional dengan bobot 0,16, rating 3, nilai 0,48. Selanjutnya ada tuntutan stakeholder yang menginginkan eksistensi Untita sebagai dapur pembangunan di Banten dengan bobot 0,13, rating 3, nilai 0,39. Maka total bobot di peluang yaitu 0,64, total nilainya 2,12. Selanjutnya pada ancaman yang pertama, persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat, termasuk perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang terdapat di Banten dengan bobot 0,10, rating 3, nilai 0,30. Yang kedua, adanya fenomena di masyarakat berupa penurunan daya beli masyarakat dengan bobot 0,15, rating 2, nilai 0,30. Yang ketiga, persaingan kerja lulusan yang makin ketat di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga tenaga asing dari luar negeri dengan bobot 0,11, rating 2, nilai 0,22. Sehingga didapatkan total bobot ancaman 0,36, total nilainya 0,82. Maka total keseluruhan bobot sama dengan 1 dan total keseluruhan nilai sama dengan 2,94. Maka analisis interpretasi EFAS-nya dengan nilai 2,94 yaitu sangat baik. Artinya strategi yang diterapkan Untita saat ini memiliki kemampuan baik dalam mengelola sumber daya eksternalnya. Selanjutnya terdapat kuadran strategi dengan menghubungkan nilai 2,92 dengan 2,94, maka didapatkan di kuadran 1, di mana kuadran 1 yaitu posisi yang mendukung strategi agresif. Posisi ini merupakan sebuah posisi yang menguntungkan, artinya Untita memiliki peluang dan sekaligus kekuatan, sehingga Untita dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal dan memilih strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif tersebut. Maka aspek yang harus ditingkatkan dalam Untita yaitu terdapat dalam aspek visi dengan cara memiliki infrastruktur IT dan sistem informasi yang handal dalam koneksi layanan dan informasi, meliputi seluruh kawasan kampus yang berada pada beberapa tempat yang berjauhan, sehingga terwujud standarisasi tata kelola kelembagaan dan layanan yang berkualitas. Kemudian selanjutnya memiliki kemampuan untuk cepat melakukan adaptasi dan inovasi menghadapi pengembangan iptek di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menerapkan tata kelola dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya, inovasi dan relevansi program studi dalam menghasilkan sumber daya manusia lulusan berketerampilan tinggi yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Maka diharapkan dapat tercapainya visi Untita yaitu terwujudnya Untita sebagai Integrated Smart
and Green University yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.